Oke, yang selanjutnya penggunaan data. Nah, ini juga naik. Jadi pengguna datanya naik 12% dari 105 juta menjadi 117 juta orang. Nah, tadi juga penggunaan datanya juga naik. Nah, jadi untuk satu orang yang sama itu semakin banyak, semakin boros kuotanya atau konsumsi kuotanya semakin meningkat setiap tahunnya. Ya, saya juga ngerasa ya. Misalkan seperti ini. Sebelumnya saya misalnya untuk download film ya, itu dengan kualitas yang 480p ya, 480p. Tapi karena saya udah beli paket Telkomsel yang kuotanya lumayan banyak ya, dan biasanya tidak habis terpakai, itu kebakar ya, hilang kuotanya. Kalau misalkan sampai masa jatuh tempo di bulan selanjutnya tapi belum habis terpakai, biasanya hilang ya. Nah, makanya saya sekarang kalau download film, saya nggak yang 480 lagi ya, tapi yang 720. Nah, jadi untuk satu film yang sama dengan durasi yang sama, saya download kualitasnya yang lebih tinggi supaya tidak ada kuota yang nanti terbuang ya, apabila masa berlakunya habis. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Lalu trafficnya juga meningkat yang tadi ya 54,5%. Nah, lalu yang di sini kalau kita lihat dari data ya, perangkat 3G dan 4G-nya. Nah, di sini meningkat juga sedikit ya 3,6%. Nah, lalu BTS-nya. Nah, yang di sebelah kanan ini BTS 3G dan 4G ya. Kita lihat yang BTS 3G dia semakin bertambah nih. Ya, tahun 2020 ke tahun 2021 ya 6 bulan pertamanya itu naik 29,5%. Artinya Telkomsel ini ya, Telkom dan Telkomsel mereka meningkatkan atau menambah jumlah BTS yang 4G. Sementara BTS yang 3G mereka kurangi. Ya. Nah, jadi ini turun nih. Ya, BTS yang 3G turun 23,1%. Dari yang mulanya ada 82 dalam jutaan, ya 82.000 harusnya ini ya. 82.000 BTS ya yang 3G yang di tahun 2021 itu sisa 63 aja, 63,2 ribu. Ya, harusnya ini ribu ini ya, bukan juta. Terlalu banyak kalau misalkan jumlah BTS-nya sampai jutaan. Nah, ya, oke. Ini nanti ada beritanya ya yang tentang ini, yang tentang 3G dan 4G-nya milik BTS-nya Telkom ini. Ya, nanti saya kasih lihat di belakang. Lalu fixed broadband ini internet ya, tadi di sini sebelah kiri ini yang di kotak warna merah ini ada IndiHome ya. Pendapatannya naik 24,2% menjadi dari 10 triliunan menjadi 12,9 triliun. Ya, ini sudah nanti tidak terlalu banyak untuk penjelasannya. Ya. Yang perlu di-highlight adalah pertama margin, kemudian kontribusi pendapatan ya terhadap Telkom Group itu 18,5%. Ya, jadi masih cukup sedikit ya dibandingkan dengan layanan yang digital tadi, yang mobile internet. Kalau yang Telkomsel tadi ya dia 77% kontribusi pendapatannya terhadap Telkom Indonesia. IndiHome itu baru 18,5%. Tapi dia naik ya, setiap tahun dia naik. Karena di tahun 2020, 6 bulan pertama, kontribusinya itu hanya 15,5%. Nah, di tahun 2021 itu naik menjadi 18,5%. Ya, jadi jumlah pengguna IndiHome ini akan semakin banyak dan pertumbuhannya juga tinggi ya pendapatannya tadi ya, 24,2%. Nah, jadi di tahun 2021 di 6 bulan pertama itu ada penambahan 285.000 pelanggan ya IndiHome. Totalnya itu 8,3 juta. Ya, jadi dari yang tahun 2020 ke 2021, 6 bulan pertamanya itu naik 11,4% jumlah pelanggannya. Nah, dari yang jumlah pelanggan ini, 57% menggunakan paket yang dual play, 43% pakai yang triple play. Kalau dual play itu kemungkinan besar adalah yang internet dan televisi kabel. Ya, tapi kalau yang 43% ini yang triple play itu adalah TV kabel, internet, sama yang telepon, kalau nggak salah, ya, yang triple play itu. Nah, cuma untuk yang triple play kemungkinan ini kantor ya, sekalian dia. Kalau yang rumahan biasanya nggak terlalu pakai untuk yang telepon rumah. Nah, ini dia yang saya highlight tadi. Layanan IndiHome itu sudah menjangkau 496 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Ya, jadi dari 496 itu sudah 96,5% untuk jangkauannya ya di Indonesia ini. Jadi coverage-nya itu IndiHome sudah 96,5%. Nah, ya jadi beda dengan yang
penyedia layanan internet yang lain ya, yang mungkin masih jauh di bawah itu. Nah, sebenarnya pelanggannya masih sedikit ya, dia udah mengcover hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi jumlah pelanggannya itu baru, saya hapus ya. Jadi sudah mengcover di sini 6,5% dari seluruh wilayah Indonesia, tapi jumlah pelanggannya baru 8,3 juta orang. Ya, jadi potensinya masih bagus menurut saya. Ya, potensinya masih sangat baik. Ya, kenapa? Karena itu gini aja. Misalkan restoran ya, restoran tuh ada di seluruh kota di Indonesia, tapi ya konsumennya masih sedikit ya, artinya potensi konsumennya dia, konsumen yang potensial bagi IndiHome ini itu masih banyak. Nah, sedangkan kan seluruh penduduk di Indonesia itu, atau kalau penduduk sih 270 juta ya, tapi kan untuk IndiHome itu bukan per orang, tapi dia per rumah paling enggak. Nah, kita harus cek dulu nih, ada berapa rumah ya, berapa rumah tangga sih di Indonesia begitu. Nah, itu baru kita bisa tahu potensi pertumbuhannya dia berapa. Nah, kalau 285.000 ini bukan orang ya, artinya ini pemasangan yang baru ya, atau rumah. Ya, 285.000 rumah ini yang baru dipasangi di tahun 2021 ya, untuk 6 bulan awalnya. Ya, cukup banyak. Oke. Lalu dari bisnis yang selanjutnya milik Telkom ini, yang pertama adalah bisnis enterprise. Ya, dia melayani layanan IT, ada solusi konektivitas enterprise juga, itu juga naik ya menjadi 8,7 triliun, ya naik 12,2%. Lalu yang di sebelah kanan ini bisnis wholesale sama internasional, pendapatannya juga naik tapi nggak terlalu banyak, 1,2% aja, ya menjadi 6,9 triliun. Nah, Mitratel itu ada di sini. Ya, Mitratel ini kan baru aja listing ya di Bursa Efek bulan November tahun 2021. Anak usahanya Telkom yang dia bergeraknya di bisnis tower. Nah, dia di Juni tahun lalu itu punya 23.000 tower. Ya, tapi yang terbaru itu nggak salah udah sekarang 28.000 tower. Ya, di mana 57%-nya itu di luar Jawa, 43%-nya di Jawa. Nah, jadi cukup masih timpang ya. 43%-nya di Jawa, kok 57%-nya dibagi di pulau-pulau yang lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Maluku, NTT, NTB, sampai ke Papua. Ya, jadi masih belum terlalu merata ini. Ya, masih tertumpuk di Pulau Jawa. Nah, Mitratel ini saya lihat sih kemarin perusahaannya cukup baik ya. Saya baca prospektusnya, harganya juga masih murah. Ya, tapi saya belum buru-buru untuk beli. Karena ya saya pengen lihat dulu dia bisa sukses nggak menjalankan strategi bisnisnya. Ya, jadi Mitratel ini sempat ramai kemarin. Lalu tenancy rasionya ini 1,57%. Nah, tenancy rasio ini adalah berapa banyak sih operator yang menggunakan, rata-rata operator yang menggunakan per towernya. Ya, misalkan satu tower itu yang menggunakan ada Telkomsel, ada XL, dan ada Indosat. Nah, berarti tenancy rasionya itu 3 ya, tapi ini dibaginya dibandingkan dengan seluruh tower yang ada. Ya, 1,57 ini artinya dari setiap tower yang dimiliki oleh Mitratel ya ada 1,57 operator yang menggunakan per towernya. Nah, ini masih cukup rendah juga dibandingkan dengan kompetitornya milik kompetitornya Mitratel ya. Di Bursa Efek itu ada 2 perusahaan lain yang menggunakan, yang perusahaannya bergerak di bidang tower BTS, ya, TBIG dengan TOWR. Nah, TBIG dengan TOWR ini tenancy rasionya itu 1,7 sampai 1,8. Ya, jadi untuk Mitratel ini masih di bawah itu. Ya, tenancy rasio ini semakin tinggi semakin baik. Artinya rata-rata per towernya itu penghuninya atau yang menyewa per towernya itu lebih banyak kalau misalkan semakin tinggi tenancy rasionya. Oke. Ya, jadi kalau mau dicontohkan lagi, apabila ada misalkan ada 2 tower nih ya, punyanya Mitratel ada 2 tower, kemudian dari 2 tower ini yang menyewa itu ada 6 ya, ada 6 penyewa.
yang menyewa 2 tower ini. Ya berarti dia 6 dibagi 2, tenancy rasionya itu 3. Nah, tapi tadi kan jumlah towernya ini ada 23.000 tower nih. Nah, ya jadi ya itu saya nggak tahu dia jumlah penyewa per towernya berapa, tapi jumlah penyewanya itu dibagi dengan 23.000 tower ini dan didapatkan angka 1,57 tenancy rasionya. Oke. Nah, yang terakhir dan ini masih cukup baru ya dari bisnisnya, ini bukan terakhir ya, kita masih punya slide yang lain yang banyak. Ya, tapi ini tenancy dari data center dan cloud-nya ini merupakan bisnis yang lumayan baru ya di Telkom, karena bisnis aslinya kan dia adalah penyedia layanan telekomunikasi. Ya, kemudian ada masuk ke tower, ya, internet juga. Nah, ini yang akhir-akhir ini lagi rame ya adalah data center. Nah, jadi untuk saat ini Telkom memiliki 26 data center, 21-nya di Indonesia, 5-nya di luar. Ya, termasuk ada di Singapura juga. Ya, tier 3 sama tier 4. Kayaknya semakin tinggi tiernya ini semakin besar kapasitasnya ya. Nah, jadi dia mau bangun lagi untuk hyperscale data center-nya ya untuk tier 3 dan tier 4 di dekat Jakarta nanti 6,5 hektar. Nanti total kapasitasnya itu untuk akhirnya ya diperkirakan 75 MW. Ya, saya lupa ini MW ini panjangannya apa. Nah, untuk di tahun 2021 akhir kemarin kapasitasnya itu sudah dibangun 25 MW. Ya, jadi karena begini. Karena untuk bisnis utamanya Telkom yang zaman dulu itu sudah sangat susah untuk bertumbuhnya lagi. Akhirnya Telkom ini dia masuk ke bisnis-bisnis lain yang masih terkait dengan bisnis telekomunikasi. Ya kayak contohnya tadi masuk ke tower, masuk ke data center supaya pertumbuhan pendapatannya itu masih bisa terjaga. Ya, karena dia udah nggak bisa gerak lagi kalau cuma dari Telkomsel dan Telkomnya aja. Udah susah untuk tumbuhnya tinggi. Makanya dia masuk termasuk juga ke ini. Nah, yang ini. Dia bangun perusahaan baru namanya PT MDI. Ya, ini Metra Digital Innovation yang karena mereka kelebihan uang Telkom ini dan bingung mau diapain, akhirnya mereka berinvestasi ke perusahaan-perusahaan startup digital. Ya. Nah, untuk nge-support pertumbuhan pendapatannya mereka. Nah, untuk Telkomnya sendiri ada kerjasama ya dengan Microsoft. Ya, di bidang infrastruktur, talenta digital sama juga ada transformasi digitalnya Telkom Group. Nah, jadi ada kerjasama dengan Microsoft ya, jadi sudah cukup baik. Lalu untuk perusahaan MDI-nya sendiri yang bergerak di bidang modal ventura, dia ada AUM sekitar 900 juta dolar. Ya, AUM ini bukan AUM aing macan ya, tapi AUM ini adalah Asset Under Management. Jadi uang yang dikelola untuk PT MDI itu sebesar 900 juta dolar. Ya, itu lumayan ya, berapa triliun itu. Nah, lalu ada 50 startup di 12 negara, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada startup-startup di luar yang mereka investasikan, ya, mereka berinvestasi di dalamnya. Kemudian 3 diantaranya sudah IPO dan 6-nya telah diakuisisi oleh pihak ketiga. Jadi kalau udah diakuisisi pihak ketiga, akhirnya udah dibeli kepemilikannya, berarti ada uang masuk ke Telkom ya, dan itu pasti dibelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga perolehan punya Telkom itu sendiri. Nah, lalu untuk saat ini PT MDI punya 2 unicorn yang masih tersisa, ya, yaitu adalah NIUM ya sama Kredivo. Kalau Kredivo pasti semua udah pernah dengar ya. Kalau NIUM saya juga belum tahu itu perusahaan apa ya. Nah, lalu 2 lagi ya, ada lagi 2 katanya yang akan diperkirakan menjadi the next unicorn. Nah, jadi artinya ya bagus. Ya, dari 50 perusahaan, 3 sudah IPO, 6 sudah dibeli perusahaan lain, diakuisisi pihak ketiga, baru ada 2 unicorn, dan ada calon lagi 2 unicorn yang baru. Nah, jadi itu sudah cukup baik ya, karena dari perusahaan-perusahaan untuk yang modal ventura ini dari 10 perusahaan kalau ada 1 aja yang jadi itu udah bagus. Ya, apalagi di sini ada 12 perusahaan, 50 startup, terus dia punya 4 unicorn-nya ya. Mau 4 nanti. Nah, terus dia juga ada investasi di Gojek. Ya, nanti saya kasih lihat juga di belakang seperti apa.
keterangan detail lebih jelasnya ya. Jadi dengan dia berinvestasi di Gojek, maka dari pihak Gojek ini juga nanti biasanya ada ya untuk mitra Gojek mereka menawarkan untuk isi pulsa. Nah itu dari situ juga ada pemasukan tambahan bagi Telkomsel. Nah ini ada daftar perusahaannya yang sudah saya zoom in ya. Apa aja yang dikenal di sini untuk perusahaannya yang di Telkom ini berinvestasi di dalamnya ya. Ada Alo Dokter, semua tahu Alo Dokter. Baru yang lain lagi ada ini nih Nium. Saya kurang tahu nih Nium ini perusahaan apa. Dia fintech. Oh berarti dia mungkin di bidang apa? Kayak ini ya, pinjol gitu mungkin ya karena fintech. Tapi nanti saya akan cari tahu lagi ya. Karena dia udah terancam menjadi unicorn ini ya, bakal naik kapitalisasinya menjadi $1 miliar. Baru di bidang logistik, nah ini sih cepat ya, meskipun mungkin belum sebaik yang lain ya, mungkin ada yang masih kurang-kurang untuk pelayanan cepat, tapi dia sudah mulai terlihat di mana-mana ya. Kalau kita pesan atau belanja online, Tokopedia, Shopee dan lain-lain, si cepat itu sudah ada. Nah, lalu yang lain lagi agriculture, yang saya tahu itu yang ini Tanihub ya, Tanihub. Nah, jadi dia langsung menjual juga, menghubungkan antara petani-petani sama konsumen yang mau beli sayurannya. Nah, yang lain lagi di bidang multisektor, banyak yang saya belum ini juga ya, belum familiar juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Kredivo di mana? Kredivo. Kredivo di sini. Berarti fintech ini ya. Jadi dua yang akan menjadi unicorn selanjutnya itu dua-duanya di fintech kategorinya. Ya, artinya fintech ini belakangan ini terutama pada saat pandemi cukup bertumbuh ya untuk bisnis fintech ini.